Pemerintahan Jokowi ini paling amburadul dalam sisi ketatanegaraan, ketata pemerintahan, administratur negaranya buruk sekali, manajemennya buruk sekali. Pak Jokowi ini harus saya nyatakan tidak berdaulat sebagai presiden, bahkan negara kita pun terlihat tidak berdaulat. Ini menunjukkan bahwa sekarang negara kita sedang tidak berdaulat di bawah pemerintahan Pak Jokowi. Presiden Jokowi juga tidak berdaulat dalam posisinya. Wahyu Setiawan, tim hukum DPP PDIP Doni Tri Istiqomah, akui ada dana operasional tak terbatas. Mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan mengaku pernah ditemui tim hukum DPP PDIP Doni Tri Istiqomah di kantornya di gedung KPU RI Jakarta Pusat. Selain ditemui, Wahyu pun mengaku bahwa Doni Tri Istiqomah menyampaikan bahwa terdapat dana operasional yang tak terbatas jumlahnya. Hal itu terungkap saat Jaksa Penuntut Umum (KPK) membacakan berita acara pemeriksaan Wahyu di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin. Berikut ini bab 16 poin B yang berisi keterangan Wahyu Setiawan. Selanjutnya saya mengetahui bahwa perwakilan dari PDIP itu Saudara Doni Tri Istiqomah, Saudara Agustiani Tio, dan Saudara Saiful Bahri mendekati saya untuk membantu PDIP agar membuat Saudara Harun Masiku terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 menggantikan Saudara Rizky Aprilia. Pada saat itu Saudara Doni di kantor KPU Saudara Doni Tri Istiqomah menyampaikan bahwa terdapat dana operasional yang tidak terbatas. Namun saya tidak ingat waktu tepatnya Saudara Doni Tri Istiqomah datang ke kantor saya. Betul keterangan yang ada di dalam BAP Saudara tadi? Tanya Jaksa Ronald Worotikan yang diamini oleh Wahyu. Jaksa Ronald pun kembali menegaskan terkait keterangan Wahyu tersebut, benar bahwa Doni yang juga merupakan mantan calon legislatif PDIP tersebut menyebut ada dana operasional yang tak terbatas. Pak Jaksa yang menyampaikan ada dana tak terbatas itu Pak Doni. Yang saya maksud bahwa Pak Saiful, Butio, Pak Doni itu mendekati saya itu konteksnya tidak bersama-sama. Tetapi yang menyampaikan ada anggaran tidak terbatas itu Pak Doni, ungkap Wahyu. Akan ajukan Justice Collaborator, salah satunya ungkap dugaan korupsi Pilpres 2019. Mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan yang merupakan terdakwa kasus dugaan suap terkait penggantian anggota DPR RI terpilih 2019-2024 akan mengajukan Justice Collaborator di persidangan hari ini Senin 20 Juli. Tim penasehat hukum Wahyu Setiawan Saiful Anam mengatakan kliennya akan mengajukan JC untuk mengungkapkan keterlibatan pihak lain dalam perkara ini. Surat JC yang akan disampaikan di akhir sidang hari ini ditandatangani oleh Wahyu Setiawan. Jadi kami akan mengajukan nanti di akhir persidangan. Jadi di akhir persidangan kami akan mengajukan Justice Collaborator. Dan kami tidak hanya akan membuka dari pihak kami saja. Jadi semuanya Wahyu ini akan membuka semua. Baik pada saat persidangan hari ini maupun di luar persidangan. Ucap Saiful Anam kepada kantor berita politik Ermong saat sidang agenda mendengarkan keterangan terdakwa Diskurs di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin malam. Tak hanya dalam perkara ini JC tersebut, kata Saiful akan mengungkapkan keterlibatan pihak lain yang juga melibatkan Wahyu Setiawan, baik saat pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Akan mengaku besar-besaran terkait dengan semua yang terlibat, tidak hanya pada saat proses Wahyu, tapi keseluruhan yang terkait dengan proses pemilu, misalkan atau pilkada atau hal-hal lain yang menyangkut Wahyu Setiawan maupun orang lain yang terlibat dalam pemilu, ungkap Saiful. Bahkan sambung Saiful pihaknya juga akan membongkar perkara dugaan tindakan rasuah saat Pilpres 2019. Termasuk Pilpres 2019 kalau ada kaitannya kami akan buka semua. Seperti itu. Jadi siapapun nanti kami akan berkoordinasi dengan klien kami. Akan kami buka semuanya seterang benderangnya. Sejelas-jelasnya kami akan buka, terang Saiful. Jadi kami akan ajukan itu karena itu bagi kami adalah hak kami. Dan kami berhak untuk mengungkapkan apapun yang terkait dengan Wahyu Setiawan, pungkasnya. Dalam sidang terdakwa Wahyu Setiawan dan terdakwa Agustiani Tio Fridelina
yang merupakan kader PDIP akan memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim dan JPU. Wahyu akui terima $15.000 Singapura dari kader PDIP. Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan mengakui menerima uang $15 Singapura dari kader PDIP Saiful Bahri terkait kasus suap proses pergantian antar waktu anggota DPR terpilih. Uang itu diberikan melalui perantara Agustiani Tio Fridelina. Saya jujur saja Pak Jaksa, di forum pengadilan ini saya menyampaikan bahwa saya menerima uang $15.000 Singapura, itu fakta. Dan saya harus bertanggung jawab baik secara moral maupun hukum, kata Wahyu dalam persidangan pemeriksaan terdakwa secara virtual dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta pada hari Senin. Dalam perkara itu, Wahyu dan Agustiani didakwa menerima suap Rp600 juta dari kader PDIP Harun Masiku agar mengupayakan pergantian antar waktu anggota DPR RI dari Rizky Aprilia sebagai anggota DPR RI Daerah Pemilihan Dapil Sumatera Selatan 1 kepada Harun Masiku. Wahyu juga didakwa menerima suap 500 juta dari Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan. Baik Wahyu maupun Agustiani tidak hadir di persidangan tersebut, hanya Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, KPK, dan pengacara kedua terdakwa yang hadir secara fisik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Tapi bila pertanyaan terkait apa sebenarnya itu tidak terkait dengan permintaan PDIP, karena surat PDIP itu memang tidak mungkin dilaksanakan, ujar Wahyu menambahkan. Dalam dakwaan tersebut, uang diserahkan pada 17 Desember 2019 dan Harun Masiku kepada Saiful Bahri sebesar $400 juta. Selanjutnya ditukarkan menjadi $20.000 Singapura untuk diberikan kepada Wahyu sebagai down payment atau uang muka. Uang diberikan kepada Wahyu melalui Agustiani, sedangkan sisa uang dari Harun dibagi rata Saiful dan penasehat hukum PDIP Doni Tri Istiqomah masing-masing $100 juta. Pada waktu itu, seingat saya konteksnya adalah Bu Tio menawarkan ke saya ada dana operasional pada 17 Desember 2019. Seingat saya Bu Tio pernah menyampaikan dana dari Saiful, ucap Wahyu. Kami mohon terdakwa jelaskan dengan jujur, kata JPU KPK Ronald Worotikan menegaskan. Dana operasional bukan berasal dari saya, tapi dana operasional itu yang menyampaikan Bu Tio. Beberapa menit sebelum terima uang dari Bu Tio, saya ketemu Saiful di Pejaten Village, jawab Wahyu. Di BAP saudara mengatakan selanjutnya saya mengetahui perwakilan PDIP Doni, Tio, dan Saiful mendekati saya agar Harun dapat menggantikan Rizky. Saat itu Doni mengatakan ada dana operasional yang tidak terbatas, tapi saya tidak ingat kapan penyampaiannya di kantor saya. Apakah ini benar? Tanya Jaksa Ronald. Betul, jawab Wahyu. Dalam persidangan, JPU juga menanyakan apakah Wahyu Setiawan sering mendapatkan dana dari parpol terkait hal itu. Namun Wahyu menegaskan tidak ada dana operasional dari parpol. Selama ini tidak ada dana operasional dari partai, tapi memang kita sering memproses surat. Saya berniat bagaimana tidak menggunakan uang itu supaya saya tidak terima uang itu, jawab Wahyu. Terkait perkara ini, Saiful Bahri sudah divonis 1 tahun dan 8 bulan penjara ditambah dengan $150 juta, subsidiar 4 bulan kurungan, sedangkan Harun Masiku masih berstatus buron. Sebelumnya KPK memperpanjang masa pencegahan atau bepergian ke luar negeri terhadap mantan caleg PDIP Harun Masiku, tersangka pemberi suap dalam kasus pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024. Hingga saat ini KPK belum berhasil melacak keberadaan Harun Masiku. Kader PDI Perjuangan Saiful Bahri juga memberi suap telah dijatuhi vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dengan pidana 1 tahun dan 8 bulan penjara. Ditambah denda $150 juta, subsidiar 4 bulan kurungan. Karena terbukti ikut menyuap bekas komisioner KPU Wahyu Setiawan sebesar $600 juta. Saiful dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindakan pidana korupsi bersama-sama dengan Harun memberikan suap kepada Wahyu melalui perantara mantan anggota Bawaslu atau orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina. Sementara Wahyu dan Agustiani masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.